Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa Promkes sekalian ya, pada kesempatan kali ini Romo ingin memberikan panduan pelaksanaan group discussion yang kedua atau pada program plan development. Selalu ditanamkan bahwa proyek promosi kesehatan kita ini mengikuti konsep ataupun teori yang namanya The Health Education Promotion Planning Model. Jadi dalam melaksanakan kegiatan, semuanya harus urut dan terencana, jangan meloncat-loncat. Sekali lagi, tujuan dari program ini utamanya adalah memberikan kepada teman-teman kerangka berpikir dalam melakukan program promosi kesehatan. Terima kasih, kemarin sudah melakukan satu untuk merancang kuesioner. Sekali lagi, group discussion ini harus dengan dosen pembimbing, bukan dilakukan secara mandiri dan hasilnya dilaporkan ke dosen, tidak, tetapi selalu melibatkan dosen. Maka dari itu, selalulah membuat janji dan bersepakat kapan akan dilakukan. Oke, rekan-rekan sekalian, kita masuk ke tema group discussion 2, yaitu terkait perancangan dan pengembangan program ya. Nanti akan menghasilkan suatu metode dan media. Oke, rekan-rekan sekalian, apa yang dilakukan pada tahapan ini? Untuk group discussion-nya, kita akan membuat perancangan program secara SMART. Ingat, SMART ini adalah akronim dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound. Kemudian yang kedua, setelah SMART-nya ini sudah kita petakan, maka kita akan membuat matrik atau rancangan kegiatan. Kegiatan kita nanti ini adalah judulnya apa, goals yang dituju apa, objektif yang akan dicapai apa, sasarannya siapa, kelompok sasaran di sini maksudnya, metode yang akan digunakan apa, medianya apa, pelaksanaannya kapan, dan bagaimanakah rancangan evaluasinya. Untuk kegiatan lapangan, memang ini tidak akan berhubungan dengan kelompok sasaran langsung. Teman-teman akan lebih banyak berdiskusi untuk membedah masalah dan merancang solusinya, serta membuat atau merancang metode juga medianya. Oke, mari Romo akan menjelaskan sedikit demi sedikit. Nah, Romo sudah menyiapkan lembar laporan di GD2 ini. Ya, tadi Romo berbicara masalah program SMART, jadi silahkan untuk memahami atau mengecek program teman-teman apakah sudah smart, nanti silahkan dijawab beberapa pertanyaan ini. Misalnya untuk spesifik, apakah hasil dijelaskan dengan kata kerja yang kuat? Nah, artinya nanti teman-teman akan membuat tadi judulnya tadi. Nah, kemudian ada goal, ada objektifnya. Nah, apakah di goals dan objektif itu dijelaskan dengan kata kerja yang kuat? Kemudian pertanyaannya, siapa yang akan terlibat? Adakah tindakan yang harus dikerjakan oleh kelompok sasaran? Apakah hasil mengarah pada tujuan? Kemudian measurable, ini artinya program itu harus bisa diukur. Makanya kemarin kita akan bikin perbedaan antara pre-survei dan post-survei. Kemudian apa ukurannya, kemudian bagaimana kita mendapatkan ukuran tersebut. Kemudian achievable ya. Bisakah selesai dengan waktu yang dimiliki, karena waktu kita cuma 2 minggu ini, apakah kendala dan keterbatasan difahami, kira-kira apa saja masalah-masalah yang ada di lapangan, kemudian bisakah kita mencapai hasil dengan sumber daya yang tersedia, artinya dengan kelompok teman-teman dari UI dan Polkesyu. Kemudian relevan, apakah memiliki sumber daya untuk mencapai tujuan, mungkinkah mencapai tujuan yang ditetapkan, apakah sesuai dengan tujuan jangka panjang, begitu. Kemudian time bound, apakah hasil yang harus dicapai dengan kerangka waktu yang tersedia. Jadi nanti apa saja yang akan dihasilkan dalam
jangka 2 minggu ini. Ini misalnya contoh ya, contoh redaksi SMART. Misalnya pada bulan Oktober 2022, ini kan menyebutkan waktu ya, warga masyarakat Imorjo, Wonokerto, terus Sleman, spesifik ya, jelas akan meningkat 15% pengetahuannya terkait kesadaran resistensi antibiotik. Kan jelas itu, ada ukuran-ukurannya. Nah, maksud Romo, contoh membuat redaksi SMART adalah seperti itu, sehingga semua aspek tadi bisa terpenuhi itu. Nah, selanjutnya ini adalah yang matrik ya, matrik program. Nanti kita akan merumuskan judul, goals-nya, objektifnya, sasarannya, metode, media, pelaksanaan, dan rancangan evaluasinya apa. Sama, ini Romo juga akan membantu membuatkan lembar kerja, sehingga nanti teman-teman tinggal mengikuti atau mengisi saja. Misalnya untuk judul programnya apa, kemudian goals-nya. Goals ini merupakan tujuan dari program ya. Kalimatnya seperti visi lah kalau di organisasi. Kemudian objektif. Objektif ini merupakan penjabaran dari goals yang dibuat untuk menjelaskan bagaimana goal tersebut. Jadi goals ini lebih singkat gitu. Kalau objektif lebih teknis begitu. Kemudian selanjutnya seperti rancangan evaluasi, sasarannya siapa, metodenya apa, medianya bagaimana, silahkan nanti diisikan di lembar kerja. Nah, ini materi ini sebenarnya ada di PPT ataupun materi yang telah Romo share ke teman-teman sekalian ya. Tapi nanti Romo berikan ulang lagi ya terkait apa yang Romo presentasikan. Inilah SMART-nya. SMART dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time specific atau time bound tadi. Jadi program itu ya S-nya itu ya harus jelas, fokus pada isu, target, waktu, dan tempat. Kita isunya kan diabetes. Kemudian terukur ya, karena nanti kita bisa bilang, oh programnya berhasil. Apa ukurannya? Harusnya measurable. Achievable artinya program yang kita buat ini harusnya realistis dong dengan komposisi SDM, kemudian waktu, dan seterusnya. Harusnya bisa dicapai. Relevan ya harapannya selaras dengan tujuan umum atau tujuan jangka panjang ya. Romo rasa ya tujuannya kan memang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya atau mempromosikan perilaku hidup sehat ya. Saya rasa apa yang kita lakukan ya relevan gitu loh. Time spesifik kan waktunya tinggal cuma singkat, kira-kira dalam waktu singkat itu apa yang bisa kita kerjakan ya. Ini kan latihan ya, sehingga beda nanti kalau teman jadi profesional dalam merancang program kerja mungkin lokal, daerah atau nasional, pasti nanti jangka waktunya bisa berbulan-bulan ataupun bisa bertahun-tahun juga begitu. Oke, teman-teman menulis program secara SMART ya dengan 4 kunci ya tadi sudah Romo contohkan. Ini apa yang akan diubah? 2, siapa sasaran yang kita ubah? 3, berapa besar perubahan tersebut, kapan perubahan tersebut. Ya, ini contohnya. Contoh lagi nih ya. Pada tahun 2022, kemarin misalnya warga masyarakat di Desa Sleman, spesifik, jelas, akan meningkat 80% pengetahuannya terkait kesadaran melakukan vaksinasi COVID-19. Nah, makanya itu kita perlu basis data kan. Makanya kita melakukan prasurvei atau need assessment kemarin. Oke. Sekarang kita berbicara masalah spesifik dan goals, pengembangan tujuan dan sasaran gitu ya. Goals dan objektif dari suatu program merupakan kriteria standar yang dipergunakan untuk menentukan kinerja program. Sekali lagi, goals ini pernyataannya umum tentang harapan dalam jangka panjang terkait hasil yang seharusnya dicapai oleh sebuah program. Ini menjadi dasar untuk menuliskan objektif. Sementara objektif ini pernyataan yang menjelaskan tentang hasil yang ingin dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapainya. Biasanya ada beberapa objektif untuk mencapai sebuah goals. Jadi goal objektif ini seperti visi dan misi. Visi itu kan besar gambarannya. Kemudian misi itu penjabaran bagaimana kita akan mewujudkan atau mencapai visi tersebut. Demikian. Oke. Ini misalnya contoh ya, program school menurunkan angka kesakitan COVID-19. Kemudian pada tahun 2022, sebanyak 80% masyarakat Kabupaten telah mengikuti program vaksin COVID-19. Ini program yang kemarin Romo buat ya.
Kemudian ketika program ini berakhir, setidaknya 85% masyarakat Sleman akan memahami bahwa vaksinasi COVID-19 sarana yang aman, efektif, dan halal untuk mencegah COVID-19. Kan tujuan besarnya kan menurunkan angka kesakitan. Nah, kemudian goals-nya ya, SMART-nya itu kan biasanya ada beberapa. Nah, makanya ini ada objektifnya ada beberapa. Nah, ini ada 2 objektif untuk penjabaran dari si goals-nya itu ya. Nanti teman-teman bisa mengganti kata-kata atau kalimatnya menyesuaikan dengan program yang akan dibuat. Kemudian selanjutnya, nah jadi kita meminta ya teman-teman untuk mengerjakan laporan GD-nya hari ini adalah ini ya, praktek membuat tadi kerangka SMART, kemudian juga matriks pelaksanaan program. Judul program, goals-nya, objektifnya, sasaran, metode, media, pelaksanaan, rancangan evaluasi, dan seterusnya. Jadi silahkan nanti diisikan ya pada kolom-kolom yang tadi Romo sediakan. Nah, karena di GD2 ini hasilnya adalah metode dan media, maka Romo minta ya dari apa yang sudah teman-teman kerjakan, survei, lihat observasi di lapangan, kira-kira metode yang sesuai untuk pelaksanaan program ini apa? Sekali lagi, ini dilaksanakan per kelompok, bukan gabungan-gabungan kelompok ya. Jadi per kelompok, bukan digabungkan jadi suatu, misalnya satu pedukuhan, tidak. Tapi setiap kelompok harus mengkreasi metodenya sendiri, harus melakukan sendiri. Ya terpaksanya memang waktu tidak bisa mepet dan seterusnya, ya bisa saja kita lakukan door to door juga, begitu. Kemudian apa media yang akan dipakai? Jadi apa media yang akan digunakan, apa saja informasi yang ada, sertakan dalam media. Nanti tolong diuraikan ya di laporannya ada formnya sehingga kami para pembimbing tahu. Oh maksudnya teman-teman medianya akan diisi seperti ini, seperti ini, seperti ini, begitu. Nah. Untuk kali ini ya media yang ingin kita dari pengelola buat untuk teman-teman itu ada 3 media ya. Yang pertama ini adalah media poster gitu, yang kedua adalah leaflet, kemudian yang ketiga ya kalau nanti dipresentasikan ya artinya mengumpulkan massa ya buatlah PowerPoint-nya. Ya minimal 3 media itu disiapkan ya oleh teman-teman ya, minimal 3 media itu disiapkan oleh teman-teman untuk membantu masyarakat memahami isu terkait penyakit diabetes ini. Oke, kurang lebih itu ya teman-teman sekalian. Kemudian untuk membantu ya, sekali lagi untuk membantu menyusun ini, Romo meminta laporan dari need assessment-nya ya. Dan formatnya itu juga sudah Romo siapkan di laporan GD2 ini. Nah, jadi ini teman-teman sekalian ya, laporan dari need assessment sama kok ya, cuma sepintas saja kita memotret jenis kelamin yang banyak, pendidikan tertinggi apa di responden teman-teman, berapa responden yang menderita diabetes, kalau ada, berapa responden yang memiliki riwayat keturunan diabetes, tuliskan dengan angka-angka, berapa responden yang menunjukkan gejala pradiabetes, jika ada dituliskan, bagaimana rata-rata pemahaman respon terhadap diabetes ya. Misalnya kemarin kan kita bikin pertanyaan 10 kan. Kalau skornya oke kan jawabannya ya 10 gitu betul semua, tapi coba nanti dilihat rata-ratanya berapa. Bagaimana rata-rata sikap responden terhadap diabetes? Banyak yang positif atau yang negatif. Kemudian mungkin sebagai gambaran agar kita juga tahu ya ketika datanya belum terolah, tuliskan 2-3 pertanyaan terkait pengetahuan diabetes yang jawabannya masih banyak yang salah. Tuliskan 2-3 sikap responden yang tergolong masih negatif terhadap diabetes agar kita tahu oh ternyata masyarakat kelompok sasaran kita ini seperti ini. Kemudian yang kedua ya tadi seperti yang sudah Romo tampilkan, teman-teman silahkan berdiskusi nanti dengan Polkesio dan UII, kemudian juga ditemani dosen pembimbing, silahkan apa nanti yang
bisa dilakukan. Kemudian membuat matrik program, ini bantuannya, judul program, goals, objektif, sasaran, metode, media, dan seterusnya. Nah, kemudian judul program kelompoknya apa? Diulang kembali gitu ya. Kemudian rincian metode yang mau dipakai apa, rincian medianya bagaimana. Ya tadi kalau Romo request-nya atau pengelola request-nya ada leaflet, ada poster, kemudian mungkin ada PPT, ya itu mau diisi apa saja gitu. Yang utama tentunya adalah media ini mampu menjawab screening awal kita, yaitu pertanyaan-pertanyaan pada prasurvei. Sehingga kan nanti gambarannya ada prasurvei, kemudian diintervensi dengan pemahaman pengetahuan atau penguatan sikap untuk menunjukkan atau mendukung perilaku positif terhadap diabetes, dan kemudian nanti akan ada post-surveinya. Di situ nanti baru kita bandingkan. Oke, teman-teman, kurang lebih demikian yang Romo sampaikan ya. Selamat nanti untuk melakukan grup discussion 2 dan sekali lagi ini bersama dengan dosen pembimbing, bukan mandiri dan kedosennya hanya melaporkan saja. Sekali lagi terima kasih. Selamat berproses, semangat ya untuk program promosi kesehatannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.